Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Muhammad dengan NIM 151419082. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang keragaman budaya pada Provinsi Sulawesi Tengah. Pada dasarnya, pengertian keragaman budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Buddha, yang merupakan bentuk jamak dan budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Budaya adalah suatu cara hidup yang berbentuk dan dimiliki oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, dan pakaian dan bangunan, dan karya seni. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, serta mengandung keseluruhan pengertian norma sosial untuk pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Nah, langsung ke intinya, yaitu letak Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah terletak di 30 derajat lintang selatan sampai dengan 50 derajat lintang utara, 119 derajat sampai dengan 24 derajat bujur timur. Kemudian letak Provinsi Sulawesi Tengah terbagi menjadi bagian utara, bagian timur, bagian selatan, dan bagian barat. Bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, dan kemudian bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, dan bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Kemudian bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Nah, selanjutnya kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi 13 kabupaten. Kabupaten pertama yaitu Kabupaten Banggai, ibu kota Luk. Yang kedua Kabupaten Poso, ibu kotanya Poso. Dan yang ketiga Kabupaten Donggala, ibu kotanya Banawa. Yang keempat Kabupaten Toli-Toli, ibu kotanya Toli-Toli. Dan yang kelima Kabupaten Buol, ibu kotanya Buol. Yang keenam Kabupaten Morowali, ibu kotanya Bungku. Dan yang ketujuh Kabupaten Banggai Kepulauan, ibu kotanya Salakan. Kemudian yang kedelapan Kabupaten Parigi Motong, ibu kotanya Parigi. Kesembilan Kabupaten Tojo Una-Una, ibu kotanya Ampana. Ke-10 Kabupaten Sigi, ibu kotanya Sigi Siromaru. Dan yang ke-11 Kabupaten Banggai Laut, ibu kotanya Banggai. Dan yang ke-12 Kabupaten Morowali Utara, ibu kotanya Kolendale. Dan yang terakhir Kota Palu, ibu kotanya Palu. Kemudian agama di Sulawesi Tengah. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Buddha. Nah, Islam rata-rata 76,37%, Kristen 16,58%, Hindu 4,45%, Katolik 1,85%, dan Buddha 0,74%. Selanjutnya suku bangsa yang terbagi menjadi 11 suku. Yang pertama Kaili, lokasi berdiam di Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Sigi, dan Kota Palu. Yang kedua
Kulawi lokasi berdiam di Kabupaten Sigi. Yang ketiga, Bulantak berdiam di Kabupaten Banggai. Dan yang keempat, Pamona berdiam di Kabupaten Poso. Yang kelima, Mori berdiam di Kabupaten Morowali. Yang keenam, Toli-Toli berdiam di Kabupaten Toli-Toli. Yang ketujuh, Tomini berdiam di Kabupaten Parigi Motong. Dan yang kedelapan, Dampal berdiam di Dampal, Kabupaten Toli-Toli. Dan yang kesembilan, Pendau berdiam di Kabupaten Toli-Toli. Yang kesepuluh, Dampela berdiam di Kabupaten Donggala. Dan yang terakhir atau yang ke-11, Saluan atau Loinang berdiam di Kabupaten Banggai. Selanjutnya, bahasa daerah di Sulawesi Tengah. Bahasa daerah di Sulawesi Tengah terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa Balantak adalah sebuah bahasa Austronesia yang dipertuturkan di Semenanjung Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan yang kedua, bahasa Pamona juga dikenal sebagai bahasa Ta'a atau bahasa Poso yang digunakan oleh sekitar 200.000 orang dari suku Pamona di Indonesia. Keunikan bahasa Pamona terletak pada huruf terakhir setiap katanya yang pasti diakhiri dengan huruf vokal atau suku kata terbuka. Dan yang ketiga, bahasa Banggai merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Banggai Pegunungan. Penuturan bahasa ini berpusat di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni di Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai. Dan yang terakhir, bahasa Kaili. Bahasa Kaili adalah bahasa yang digunakan oleh etnik Kaili di Sulawesi Tengah yang terbesar di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Donggala. Nah, selanjutnya rumah adat di Sulawesi Tengah pada gambar di samping. Rumah Tambi adalah rumah adat atau rumah tradisional dari Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah adat ini berbentuk panggung yang atapnya sekaligus berguna sebagai dinding. Rumah Tambi merupakan rumah bagi suku Kaili dan suku Lore yang umumnya merupakan rumah penduduk setempat serta beberapa wilayah di Sulawesi Tengah menjadikan rumah ini sebagai rumah bagi kepala adat. Kemudian pakaian adat di Sulawesi Tengah pada gambar di samping. Pakaian adat Sulawesi Tengah untuk suku Kaili dinamakan dengan baju koje dan baju ngembe. Baju ngembe ialah baju adat remaja putri atau perempuan khusus yang digunakan ketika upacara adat maupun pesta. Baju adat ini berbentuk blus longgar, memiliki kerah berbentuk segi 4 bulat dan panjang baju hingga ke pinggang sehingga tergolong unik. Nah, selanjutnya lagu daerah khas Sulawesi Tengah pada gambar di samping. Untuk lebih jelasnya, baiklah saya akan menampilkan lagu daerah khas Sulawesi Tengah dengan judul Palu Ngaku. Nah, lirik yang tercantum dalam lagu ini menceritakan tentang keindahan kota Palu yang dikelilingi oleh pantai dan sungai. Kota ini dikenang oleh seseorang yang lahir di Palu dan kemudian merantau ke negeri orang. Nah, selanjutnya alat musik daerah khas Sulawesi Tengah pada gambar di samping. Ganda adalah alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang digunakan dengan cara dipukul layaknya gendang. Alat musiknya pun mempunyai 2 buah kulit di kedua sisinya.
sehingga hampir semua orang terlebih untuk pemula tentunya bisa mempelajari alat musik tradisional ini. Ganda mempunyai nama lain yaitu kanda, bentuk sebuah ganda seperti gendang Jawa, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih ramping. Kemudian selanjutnya tarian adat di Sulawesi Tengah pada gambar di samping ini. Untuk lebih jelasnya, baiklah saya akan menampilkan tarian adat tersebut, yaitu tari Pontanu. Tarian Pontanu adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala, Sulawesi Tengah. Tarian ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan gerakan dalam tarian ini menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala, yaitu jenis sarung yang khas dari daerah Donggala. Tari Pontanu merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Kabupaten Donggala. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, festival budaya, bahkan promosi wisata. Sekian materi penjelasan keanekaragaman budaya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.